Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat Seniba, dimanapun berada, saya Pandey Kade Sri Purnami sebagai host yang akan menemani selama beberapa menit ke depan dalam acara Satelit Seniba. Seni, bincang atraktif, edukatif, literasi, kreatif. Satelit Seniba merupakan sebuah program bincang-bincang dengan topik yang edukatif. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang PJAS, yaitu pangan jajanan anak sekolah. Selamat siang Ibu. Selamat siang Nak Pandey. Pada kesempatan ini, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu tentang PJAS. Mungkin sebelumnya, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyapa sahabat Seniba yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih sahabat Seniba. Perkenalkan saya Dr. Anda Igusti Ayu Adi Aryapatni, apoteker kepala Balai Besar POM di Denpasar. Sebelumnya, mengajari umat dulu Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat dan salam bahagia. Rahayu Rahayu. Dari sapaannya terlihat narasumber kita kali ini sangat bersemangat dan bersahaja sekali. Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia. Astungkara. Membahas tentang PJAS, nah apa saja program BPOM dalam rangka mewujudkan pangan dan jajanan anak sekolah yang aman dan sehat. Iya, mungkin saya jelaskan dulu ya, kita punya program PJAS, Pangan Jajan Anak Usia Sekolah. Jadi program ini dimulai Badan POM tahun 2010. Jadi berawal dari keprihatinan Badan POM terhadap keamanan pangan jajan anak sekolah. Jadi kita di seluruh Indonesia waktu itu diwajibkan sampling dan pengujian. Ternyata mencengangkan 65%, lebih dari 65% produk pangan jajan anak sekolah kita yang dijual baik di kantin atau di sekolah, di sekitar sekolah ya, di dagang-dagang, pedagang-pedagang di sekitar sekolah itu tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat ini karena mengandung cemaran. Kita kenal 3 cemaran ya pada makanan. Ada cemaran mikroba, ada cemaran kimia, cemaran biologi, cemaran kimia, cemaran fisik. Ya, kalau cemaran biologi itu karena mengandung mikroba, karena higiene sanitasinya tidak memenuhi syarat, tidak bersih, baik produksi maupun yang melakukan pengolahan. Kemudian ada cemaran kimia karena menggunakan bahan-bahan yang dilarang digunakan pada pangan. Contohnya apa? Formalin, rodamin B, metanil yellow, borak ya, borak, rodamin, metanil yellow, formalin ya. Nah, itu ada bahaya-bahaya kimia dan juga beberapa produk juga mengandung pengawet yang over, melebihi standar atau mengandung pemanis ya pada jajan-jajan anak-anak sekolah. Nah, cemaran fisik, tapi cemaran fisik ini relatif rendah ya. Yang paling dominan adalah cemaran kimia dan mikrobiologi, biologi. Sehingga Badan POM membuatlah program di seluruh Indonesia yang kita kenal nama programnya PJAS, Pangan Jajan Anak Sekolah. Jadi itu program kita. Kita edukasi sekolah-sekolah, walaupun tidak bisa semua ya. Kita beberapa sekolah dulu, setiap tahun ada 200 sekolah yang kita edukasi terkait jajan anak sekolah ini. Jadi kita berusaha menurunkan demand. Jadi anak-anak diedukasi bagaimana cerdas memilih pangan yang aman, sehingga kalau pangannya nggak aman nggak mau dibeli, jadi kan otomatis yang jual juga nggak mau kan. Jadi kita edukasi untuk menurunkan demand-nya ini ke anak-anak. Nah, kami di sekolah juga sering disosialisasikan untuk memilih pangan yang aman dan juga sehat. Nah, apa saja permasalahan terkait PJAS yang sering terjadi? Ya, tadi yang saya sampaikan karena adanya 3 bahaya itu ya, yang bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya fisik. Nah, yang sering terjadi sekarang ini sejak 2010 programnya sudah diluncurkan oleh Badan POM, yang masih sering terjadi sekarang ini adalah keracunan makanan. Nah, keracunan makanan ini karena mengkonsumsi biasanya karena nasi bungkus yang dijual di kantin pada hajat-hajatan tertentu ya, misalnya kenaikan, dapat makan
nasi bungkus, nasi sekolah ternyata bisa menyebabkan keracunan. Nah, ini karena mengandung bahaya biologi. Artinya produksi nasi bungkus itu yang tidak memenuhi syarat higiene sanitasinya. Nah, itu yang masih sering terjadi kalau penyalahgunaan bahan berbahaya yang tadi cemaran kimia itu relatif sudah menurun. Jadi yang masih bermasalah sampai saat ini adalah adanya bahaya biologi, yaitu karena higiene sanitasi, sehingga kita terus-menerus melanjutkan program-program pangan jajan anak sekolah ini. Selain memperhatikan label izin edar BPOM, apa saja tips memilih pangan dan jajanan yang aman? Jadi mungkin di program ini juga sudah kita sharing ya, bahwa memilih makanan yang aman itu kita ada kenal cek-klik ya. Selain tadi ada edukasi terkait keamanan pangan, tapi secara cerdas memilih makanan yang aman itu selain melihat kondisi penjualnya, dagangnya, display produknya bersih, kita juga saat memilih, membeli itu kita kenal ada jargon cek klik ya. Cek klik itu cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluarsa. Jadi 4 ini yang terus-menerus kita inikan ke masyarakat, tidak hanya ke sekolah ya, ke masyarakat semua yang menjadi konsumen makanan, tidak hanya makanan juga, sebenarnya obat tradisional, kosmetik juga itu untuk cek klik. Nah, kemasan itu yakinkan kita kemasannya ini masih utuh. Jadi jangan sampai bocor, karena kalau bocor misalnya Nak Pandi beli teh itu ya, bocor itu kemungkinan ada cemaran biologi bisa masuk, kuman bisa masuk ke situ, jadi tidak aman kan. Kemasan yakinkan itu masih utuh, tidak bocor, tidak penyok. Kalau kaleng, beli makanan kaleng yang penyok itu jangan. Jadi karena kalau penyok itu bisa dia bocor, atau bisa nanti ada karatan, kalengnya itu juga nggak boleh dibeli. Kemudian kemasan tadi, kemudian label. Nah, label itu adalah informasi dari produsen kepada konsumen terkait produk yang ada di dalam kemasan. Jadi itu wajib kita baca. Jadi tidak hanya cari ininya aja, tidak hanya cari harganya berapa sih, mereknya apa, tapi yang penting adalah membaca informasi. Ini yang penting untuk anak-anak adalah nilai gizi. Nilai gizinya itu ya harus baca kita proteinnya, kandungannya bagaimana, karbohidrat, lemak, dan vitamin dan lain-lainnya. Itu informasi yang ada di label itu yang kita baca. Ya, minimal harus ada dia nama produk, kemudian produsennya siapa, alamat produsen, kemudian komposisi. Nah, ini yang harus diperhatikan, komposisi. Kemudian setelah label ada izin edar. Nah, izin edar ini adalah jaminan dari pemerintah bahwa produk itu sudah layak, aman untuk diedarkan, untuk dikonsumsi. Jadi kita konsumen wajib memilih produk yang ada izin edarnya. Kalau produk itu mensyaratkan mempunyai izin edar. Karena kalau makanan yang siap saji, yang layak sehatnya kurang dari 7 hari, nggak perlu ada izin edar. Nah, pandai nanti beli pisang goreng nggak perlu cari izin edarnya, karena dia kurang dari 7 hari. Jadi termasuk golongan siap saji, ya. Nah, kalau untuk yang ini harus saja izin edar kita cek. Ini cirinya apa sih izin edar? Ada PIRT, ada 12 digit angka. Tapi kalau yang diproduksi oleh industri rumah tangga itu ya, di izin edarnya dikeluarkan dari sekarang sih udah OSS ya, sudah langsung keluar izin edarnya, tapi secara aturan yang mendampingi membina adalah Dinas Kesehatan Kabupaten setempat. Nah, kemudian ada yang izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Itu tergantung dari jenisnya. Jenis golongannya ya, kalau diimport itu ML, makanan luar. Kalau yang diproduksi di Indonesia BPOM MD, ada 12 digit. Nah, itu izin edar. Cari kita izin edarnya, walaupun kecil kita harus cari ini sudah ada izin edar. Ada juga sekarang izin edarnya itu dalam bentuk barcode ya. Dan izin edar ini juga bisa dicek langsung oleh
Nak Pandi, oleh teman-teman, oleh anak-anak sekolah, oleh konsumen, oleh masyarakat melalui aplikasi Bepom Mobile. Ya, tinggal mengunduh Bepom Mobile. Jadi kalau pakai produknya, kalau pakai barcode ya tinggal scan. Jadi nanti keluar. Kalau dia sudah terdaftar, akan keluar produk ditemukan. Jadi akan keluar data-data produk itu, namanya, produsennya. Jadi kalau itu datanya ditemukan berarti itu sah, berarti izin edarnya asli. Jadi kalau produknya ada tanda nanti kalau keluar kita udah scan barcode atau masukkan nomor izin edar, kemudian keluar tanda silang warna merah, nah itu artinya produk tidak ditemukan. Jadi walaupun ada nomor izin edarnya di situ palsu, fiktif begitu. Itu izin edar ya. Jadi bisa cek langsung oleh konsumen, oleh pembeli. Kemudian yang terakhir kedaluarsa. Nah, kedaluarsa ini adalah batas di mana produk itu masih aman dikonsumsi apabila disimpan sesuai klaim yang ada di label. Kayak es krim, contohnya Nak Pandi kan seneng es krim ya. Nah, kalau beli es krim kan harus simpen di suhu di kulkas ya, di freezer ya. Kalau kita taruh di suhu ruang rusak. Jadi sebelum kedaluarsa sudah rusak. Jadi penyimpanannya sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh produsen. Jadi begitu. Jadi batasnya kalau misalnya batasnya 12 Desember 2023. Jadi tanggal 13 Desember itu nggak boleh dikonsumsi lagi gitu ya. Nah, dari program yang tadi Ibu sampaikan, bagaimana strategi yang dapat dilakukan sekolah untuk mendukung program-program dari Bepom? Nah, ini kan Badan POM kan melaksanakan program PEJAS ini setahun ya, setahun di sekolah. Jadi sekolah ini kita harapkan bisa mengimplementasikan keberlanjutannya. Jadi membentuk tim keamanan PEJAS ya, tim keamanan pangan sekolah ya, dan yang penting adalah komitmen kepala sekolah untuk melanjutkan program ini. Jadi ini terus bergulir melalui edukasi dan anak-anaknya kan juga ganti-ganti terus ya. Yang sudah lulus ada anak baru, jadi terus nih bergulir sosialisasi. Dan satu lagi perlu inovasi, bagaimana anak-anak ini pesan keamanan pangan ini bisa terus masuk ke anak-anak ya, sesuai dengan kesukaannya. Mungkin baik sekarang nih bagus sekali ya bincang anunya ya, atraktif ini. Jadi juga mengangkat potensi anak-anak ya, diberi kesempatan lah ke anak-anak berinovasi, berkreativitas. Dan tidak hanya untuk di sekolah, kami harapkan juga ini dibiaskan direplikasi ke sekolah-sekolah lain. Jadi kepala sekolah di sini luar biasa ya Pak Agung. Terima kasih, mudah-mudahan terus berlanjut program ini ya, setungkara anak-anak di sini bisa mendapat mengkonsumsi makanan yang benar-benar aman dan tentunya bergizi. Jadi tidak hanya kalau udah bergizi harus juga aman, karena tadi nanti diganggu penyerapannya di dalam tubuh kalau tidak aman ya. Kalau mengandung mikroba kan nggak bisa diserap juga walaupun bergizi, keluar lagi ya. Jadi harus aman dan bergizi sehingga anak-anak tumbuh cerdas, tumbuh pintar, menjadi generasi penerus bangsa. Jadi nah, untuk menutup perbincangan kita kali ini, mungkin Ibu berkenan untuk menyampaikan closing statement berupa pesan atau himbauan kepada sahabat Semiba yang menyaksikan tayangan ini. Iya, kepada sahabat Semiba, terus gali informasi sebanyak-banyaknya terkait program PEJAS ini ya. Selain tadi edukasi sosialisasi dari sekolah, jadi sekarang berbagai informasi juga bisa didapatkan, tapi hati-hati juga jangan langsung mengadop ya, berita-berita hoaks juga banyak nih, terutama anak-anak muda kan biasanya kalau ada mau informasi cepat buka internet, tapi hati-hati juga berita hoaks banyak. Jadi tolong dikonfirmasi, bisa ke Badan POM, bisa ke Dinas Kesehatan. Jadi apakah berita itu benar atau
salah, baru kita men-sharing. Sekarang kan banyak yang sharingnya salah, asal sharing, tapi ternyata berita hoax. Jadi konfirmasi dulu kebenaran berita dan implementasikan, praktekkan ilmu-ilmu keamanan pangannya, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga di rumah ya, untuk masyarakat di sekitar, bisa terus-terus disosialisasikan. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan yang sangat informatif. Semoga dapat mengedukasi sahabat Semiba yang menyaksikan tayangan ini. Nah, semoga sahabat Semiba bisa memilih pangan yang aman dan juga sehat untuk kita semua. Untuk sahabat Semiba yang menyaksikan Satelit Semiba episode kali ini, semoga apa yang kami perbincangkan selama beberapa menit kebelakang dapat menghibur dan bermanfaat. Sekian Satelit Semiba episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Semiba. Om Santi. Santi. Om.